Assalamualaikum. Selamat datang di Otomotif Edukasi Channel. Channel yang akan membahas tentang dunia otomotif. Agar channel ini semakin berkembang, silahkan simak video ini hingga habis. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar kalian mendapatkan notif terbaru dari kami. Di video kali ini, kami akan membahas tentang peralatan bengkel otomotif. Peralatan yang ada di bengkel otomotif tentu banyak sekali macamnya. Agar kita lebih mudah untuk mempelajarinya, peralatan yang ada di bengkel otomotif dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu peralatan tangan atau hand tool. Adalah alat bantu kerja yang tenaga penggeraknya menggunakan tenaga otot atau tangan manusia. Dengan kata lain, alat tangan adalah alat bantu kerja yang penggunaannya selalu menggunakan tenaga tangan manusia. Untuk lebih jelasnya, akan saya bahas satu persatu macam-macam dari hand tool. Tujuan dari peralatan tentunya adalah untuk mempermudah kita saat bekerja. Yang pertama ada kunci pas. Kunci pas terbuat dari logam paduan krom vanadium dengan tangkai membentuk sudut 15 derajat. Kunci pas umumnya dibuat menjadi dua kepala kunci yang ukuran masing-masing kepalanya berbeda. Misalnya 6 mm dan 7 mm dan seterusnya. Ukuran dari kunci menunjukkan lebar dari mulut kunci yang berarti juga menunjukkan lebar dari kepala baut atau mur yang akan kita lepas atau kita pasang. Untuk fungsinya yaitu untuk melepas atau memasang mur dan baut pada kondisi yang memungkinkan. Yang kedua, kunci ring. Kunci ring juga terbuat dari logam paduan krom vanadium. Untuk fungsinya, kunci ring digunakan untuk memasang atau melepaskan kepala baut dan mur yang mempunyai momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat bekerja pada ruang yang terbatas. Pada ujung-ujungnya terdapat cincin yang berdimensi heksagonal atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dari kunci pas dan memberikan cengkraman pada seluruh kepala baut atau mur. Kunci ring mempunyai tangkai yang lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, sehingga gaya tuasnya lebih besar dibandingkan dengan gaya tuas dari kunci pas. Kemudian yang ketiga adalah kunci kombinasi. Kunci kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dan kunci ring pada masing-masing ujung kepalanya dengan ukuran yang sama dan merupakan kunci yang saling mengisi kekurangan yang ada pada kunci pas dan kunci ring sehingga lebih simpel. Kunci ini sangat berguna saat menyetel fastener dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda. Untuk yang keempat, kunci soket. Kunci soket adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan krom vanadium dan dilapisi dengan nikel.
Satu ujung mempunyai dudukan berbentuk segi empat dan ujung yang satunya berdimensi heksagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Untuk karakteristiknya, kunci soket dapat menjangkau kepala baut atau mur yang terletak sangat sulit ataupun tersembunyi. Kunci soket mempunyai momen atau torsi lebih besar terhadap pengencangan atau pelepasan baut dan mur karena dilengkapi dengan batang pemutar. Biasanya, satu set kunci soket terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kunci sok normal atau pendek dan panjang. Kemudian ada ratchet handle, digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut atau mur dengan cara menyetel arah putaran sesuai keperluan. Kemudian ada speed handle yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau mur yang ulirnya panjang dan terletak di dalam. Kemudian ada sliding handle, digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau mur yang memiliki momen pengencangan cukup tinggi. Ada lagi L handle yang dipasangkan pada kunci soket dan pada penggerak bebas meskipun kepala baut atau mur pada posisi yang rumit. Dan yang terakhir ada extension, yaitu untuk menghubungkan handle dengan kunci sok jika mur atau baut tidak dapat dijangkau dengan tangkai yang ada. Selanjutnya ada kunci L. Kunci L ini digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut yang kepala bautnya menjorok ke dalam. Ukuran kunci L biasanya antara 2 mm sampai dengan 22 mm. Dan penampangnya berbentuk segi enam atau heksagonal. Dan ada juga tersedia yang berbentuk bintang atau disebut dengan L bintang. Kemudian yang keenam ada kunci Inggris. Kunci Inggris digunakan untuk membuka atau mengencangkan kepala baut atau mur yang ukurannya dapat diubah sesuai dengan limit maksimum. Kunci Inggris mempunyai sudut 15 derajat terhadap pegangannya dengan ukuran lebar mulut antara 13 mm sampai dengan 35 mm. Tetapi ada juga yang bersudut 45 derajat terhadap pegangannya. Untuk cara penggunaannya, kita bisa memutarkan penyetel rahang, sementara mulut kunci ditempatkan pada kepala baut atau mur. Kemudian kita setel sesuai dengan ukuran baut atau murnya. Kemudian yang selanjutnya obeng. Obeng ini digunakan untuk melepas atau memasang skrup dari komponen-komponen kendaraan bermotor, biasanya seperti pada lampu kepala, pelindung radiator, atau melepas pengikat yang menggunakan skrup. Jika ditinjau dari penampangnya, obeng dibedakan menjadi 3 macam, yaitu obeng pipih atau minus, obeng sudut, dan obeng plus atau kembang atau bintang. Selanjutnya ada obeng kedok.
yang berfungsi untuk mengeraskan atau mengendorkan baut dengan kepala yang beralur ataupun skrup yang momen pengencangannya relatif lebih tinggi. Obeng ini terdiri dari tangkai dan bilah yang dapat dilepas. Ketika menggunakan, pilihlah bilah obeng ketok yang sesuai dengan ukuran dan bentuk skrup ataupun bautnya. Cara penggunaannya, obeng ketok adalah dengan cara memukul ujung bodi dari obeng dengan palu sambil tangkai obeng ketok diputar, sehingga blade memutar obeng ke kanan ataupun ke kiri, mengeraskan atau mengendorkan. Posisikan antara bilah obeng dengan skrup atau baut diupayakan harus tetap tegak. Dengan memutar blade obeng secara tiba-tiba, maka baut atau skrup yang kencang dapat dikendorkan dengan mudah. Begitupun sebaliknya. Kemudian ada palu. Palu merupakan alat yang dipakai sebagai pemukul untuk memasang dan melepaskan komponen-komponen mesin pada kendaraan. Di bidang otomotif, palu dikategorikan menjadi dua macam, yaitu palu keras dan palu lunak. Palu keras atau palu yang terbuat dari bahan keras atau bisa dari besi. Ukuran palu ditentukan oleh berat dari palu tersebut. Biasanya antara 0,3 kg sampai dengan 1,4 kg. Kemudian yang kedua ada palu lunak. Palu lunak terbuat dari bahan yang lunak seperti kayu, plastik, karet, dan tembaga. Palu lunak digunakan untuk memasang dan membongkar komponen mesin kendaraan agar tidak meninggalkan bekas pukulan pada benda kerja. Kemudian ada tang. Tang digunakan untuk memotong, membengkokkan, ataupun memegang benda kerja. Untuk macam-macamnya, yang pertama adalah tang kombinasi. Tang kombinasi dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan tangan apapun. Jadi bisa digunakan untuk memotong, bisa digunakan untuk memegang, ataupun bisa digunakan untuk membengkokkan benda kerja. Kemudian yang kedua ada tang hidung panjang atau tang cucut. Tang ini biasanya digunakan untuk membengkokkan kawat atau plat yang tipis. Tapi tang ini juga dapat digunakan untuk memotong benda kerja. Kemudian yang ketiga ada tang potong. Tang potong fungsinya adalah untuk memotong kawat dengan rahang membuka paralel 90 derajat. Kemudian yang selanjutnya ada tang steel atau fish grip atau biasanya orang-orang menyebut dengan nama tang buaya. Tang ini berfungsi untuk menjepit benda kerja. Jadi tang ini hanya digunakan untuk memegang benda kerja. Kemudian untuk pengoperasiannya di sini ada tuas dan pengunci. Ketika untuk melepas kita bisa menekan tuasnya. Kemudian ada tombol pengatur rahang. Jadi kita bisa menyetel rahangnya. Demikian penjelasan dari kami tentang beberapa macam peralatan tangan atau hand tool yang paling sering atau biasa digunakan di bengkel otomotif. Jangan lupa
tekan tombol subscribe, like, dan komen. Kemudian, tekan tanda lonceng agar kalian dapat menerima notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali di Otomotif Edukasi Channel.